Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini saya akan melakukan unboxing ya dari paket yang saya terima. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya agar saya tetap terus bersemangat ya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi para penontonnya. Dan langsung saja, ini untuk paketnya ini ialah bukhur ya, bukhur atau bahasa Indonesianya menyan. Nah, jadi berbicara tentang kemenyan, sebagian masyarakat Indonesia itu pasti langsung pikirannya itu tertuju kepada hal yang magis ataupun klinik ya, padahal sebenarnya tidak begitu. Bukhur itu yaitu merupakan wewangian ya, yang mana itu juga disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi pun itu menyukai wewangian begitu. Jadi ini untuk paketnya sendiri saya request dari Surabaya ya, sama salah seorang habib di sana yang pedagang bukhur begitu. Nah, ini mari kita lihat. Langsung saja. Ya, berhati-hati. Baik, ini pertama kita lihat, ini ialah arangnya ya. Mereknya Aisyah Charcoal. Ini arang. Kemudian ini tempat pembakarannya ya, mabkharah. Mabkharah itu ialah tempat pembakaran bukhur. Baik, jadi ini kita lihat. Nah, ini dia. Kalau mabkharahnya ini itu dari keramik ya. Jadi kebetulan ini model keramik ya. Ada lagi model yang lain yaitu kayu. Kemudian di tengahnya ini dikasih apa ya, pelapis seperti logam. Jadi untuk arangnya ditaruh di atas logam tersebut, lapisan logam tersebut dibakar, kemudian ditaruh bukhurnya. Nah, ini ada lubang ya. Sebenarnya menurut informasi yang saya dengar juga ya dari salah satu teman saya juga, itu kalau untuk pembakarannya itu, nah kita lihat arangnya terlebih dahulu. Nah, jadi ada yang katanya, menurut informasi yang saya dengar, menurut beliau ya, bisa ditaruh arangnya di sini, kemudian dihidupkan, baru bukhurnya di atas. Tapi kalau menurut saya sih, ya langsung saja ditaruh di sini. Nah, kemudian dibakar arangnya, kemudian ditaruh bukhurnya begitu. Karena kalau di sini satu kita lihat ini kan tidak muat begitu. Kemudian kalau ini arangnya di atas, arangnya di bawah sini, kemudian bukhurnya di atas, ya tentunya sangat jauh terjangkau. Jadi mungkin keharumannya tidak akan semerbak dan asapnya tidak akan banyak. Jadi ini sebenarnya sih fungsinya bukan untuk tempat arang ya, ini tempat abunya. Jadi misalnya ini dibakar, tentu kan ada sisa-sisa abu. Sisa abunya itu jatuh ke lubangnya, kemudian dibersihkan dari sini begitu. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita lihat apalagi isinya ya. Ya, ini pengamannya biar tidak goyang. Nah, ini dia. Ini bukhurnya. Sebentar. Untuk mereknya ini Albia Bukhur. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ini
ditaruh di arang pembakarannya di atas ya, jadi akan menimbulkan keharuman. Sebentar saya hirup dulu aromanya. Seperti apa ya? Bukan misik sih, bukan misik, bukan ya, seperti saya pun tidak tahu ini aroma apa ya. Bukhur albia, dupa pengharum ruangan serbaguna. Jadi di sini di keterangannya untuk ruang tamu bisa, kemudian ruang keluarga, ruang kantor, dan kamar pengantin dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya gini ya, kalau untuk bukhur itu sendiri seperti yang saya informasikan, ya Allah sebagian daripada sunnah Nabi ya, karena Nabi juga menyukai wewangian. Nah, kemudian kalau untuk di Mekah pun itu digunakan ya, di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Terkadang petugasnya itu membakar bukhur kemudian diarak sekeliling masjid. Jadi sebenarnya bukhur atau kemenyan itu tidak identik dengan kegiatan kesyirikan begitu. Justru ini merupakan bagian daripada sunnah Nabi. Nah, untuk wewangiannya ini itu bisa menimbulkan efek relaksasi. Makanya di dalam majelis-majelis para habaib atau majelis-majelis ta'lim ya, terutama di Jawa itu sering setiap majelis maulid ataupun ta'lim ataupun tabligh akbar itu biasanya bukan tabligh akbar ya, majelis tertentulah begitu. Itu biasanya diberikan, diaktifkan atau dinyalakan bukhur ini ya, kemudian itu diarak di sekeliling jamaah. Terkadang ada yang disuguhkan langsung ke jamaah seperti ini, diarahkan ke jamaah, kemudian jamaah meniup-niupkan asapnya ke pakaian mereka atau mereka menghirupnya saja begitu. Jadi tidak identik dengan kesyirikan. Justru ini sunnah daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan efek relaksasi yang ditimbulkan dari aroma bukhur ini akan menenteramkan kita ya. Jadi kalau dalam majelis maulid itu akan lebih terasa nuansa religinya ataupun nuansa ketenangannya begitu, nuansa hikmatnya begitu. Jadi tidak identik dengan kesyirikan. Dan ini juga kebetulan saya juga membeli, juga ada manfaatnya nanti untuk pusaka-pusaka saya. Jadi nanti untuk bukhurnya dibakar kan itu nanti ada asapnya ya. Kemudian itu nanti akan saya asapi ke pusaka saya. Karena untuk mengasapi pusaka itu ada dua tujuan utama. Pertama, itu untuk menghilangkan kelembaban di pusaka ya. Jadi baik di pusaka ataupun di pakaiannya. Jadi di pakaiannya itu akan di lubang pakaiannya itu ya, itu akan diberi asap. Jadi kelembabannya hilang, kemudian di pusakanya begitu. Jadi bermanfaat juga untuk pusaka-pusaka saya. Dan tentunya juga dalam beribadah ya, itu dengan keharuman yang timbulkan itu akan membantu untuk menambah kekhusyukan begitu. Jadi tidak identik dengan kesyirikan begitu. Kebetulan untuk bukhurnya ini model seperti ini ya. Terkadang ada juga yang model kerucut itu. Yang model kerucut yang macam yang seperti tumpeng itu ya. Model kerucut itu apa namanya tuh ya, lupa saya. Ada tuh yang model kerucut seperti trompet. Nah, itu juga ada. Itu bukhur kering, jadi itu yang dihidupkan. Kemudian ada lagi yang berbentuk lidi, tetapi kalau lidi ini saya kurang minat ya untuk membelinya atau memakainya. Begitu. Jadi ada sebab-sebab tertentu lah begitu ya. Jadi kalau yang lidi itu saya lebih kepada efisiensi limbah sih ya. Karena kalau lidi itu yang berbentuk lidi, dupa itu ya, itu satu limbahnya itu pasti berbentuk lidi nanti ya. Kemudian akan lebih banyak. Kalau ini kan hanya abu saja. Kalau yang model dupa lidi itu atau hio ya, itu akan menimbulkan sisa lidi. Jadi akan banyak limbah. Kalau bagi pemakai itu tergantung niat mereka lah begitu ya. Saya tidak ingin berkomentar.
Saya hanya lebih nyaman menggunakan yang seperti ini begitu. Baik, jadi sekian dulu video unboxing kali ini ya. Jangan lupa untuk sekali lagi klik subscribe dan tombol loncengnya ya, agar saya terus konsisten dalam membuat konten-konten begitu, dan sebagai pemantik saya. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.